Mercy mana yang gigit? Mercy Tiger. Ya, nggak lucu ya? Maaf. Sepakat nggak kalau tahun 70 sampai tahun 90-an itu bisa dibilang golden eranya otomotif? Era puncak inovasi mobil yang nggak cuma ngejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi kualitas dari sebuah kendaraan. Dari keamanan, kenyamanan, performa, ketahanan itu diperhitungkan dengan maksimal oleh para engineer itu di masanya. Di era itu juga, mobil nggak lagi dibuat sekedar buat penggerak dari titik A ke titik B, tapi mobil perlahan mulai jadi bagian dari identitas pemiliknya. Saat itu, semua jenis mobil punya karakter desainnya masing-masing. Gampang gitu, bedain jenis-jenis mobil. Nggak kayak sekarang, yang sedan, hatchback, sampai MPV desainnya itu sama semua. Dan juga di era itu juga, Mercedes-Benz mulai bikin mobil yang mampu bertahan puluhan tahun dengan mesin yang bisa jalan jutaan kilometer. Tidak lagi, tidak bukan, ini adalah Mercedes Tiger atau Mercedes-Benz W123. Balik lagi ke Kupas Tuntas, kali ini kita akan kupas tuntas Mercy Tiger. Di tahun 68, Presiden Soeharto baru aja naik jadi presiden. Geser dikit ke Jerman, orang-orang di Mercedes-Benz lagi deg-degan karena mereka akan rilis Mercedes-Benz W114 dan juga W115 atau Mercy Mini. Gak lama setelah Mercy Mini sukses beredar di jalanan, di tahun 70-an Mercedes-Benz itu langsung satset mikirin penerus si Mercy Mini. Kali ini Mercedes-Benz mau bikin mid-size sedan yang fokus ke 3 hal: keamanan, kenyamanan, dan juga reliability. Di tahun 73, desain mentahan si Tiger garapan Bruno Sacco mulai muncul dengan kode bodi W123. W123 ini didesain sama desainer Mercedes-Benz yang legendaris banget, Bruno Sacco, yang juga ngedesain Mercy-Mercy legendaris lainnya di tahun 80-an sampai 90-an, kayak W124, R129, dan juga W201 Baby Benz. Mercy W123 series itu jadi bukti keseriusan Mercedes-Benz kalau mereka itu nggak ngomong doang soal keamanan, kenyamanan, dan reliability. Bayangin, engineer di zaman itu udah kepikiran masangin airbag di setir kemudi dan sistem anti-lock braking system atau ABS. Ruang kabin juga dibuat lebih kokoh dari pendahulunya, dengan area crumple zone yang lebih besar. Komponen pintu juga didesain lebih kuat demi proteksi terbaik kalau amit-amit ditabrak dari samping. Yang lebih kerennya lagi, W123 series ini udah nerapin collapsible steering column. Jadi kalau tabrak depan, batang kemudi itu nggak akan ngehantam tubuh pengemudi, karena batang kemudinya itu akan patah on impact. Tangki bensin juga ditaruh di atas as roda belakang biar nggak meledak kalau ditabrak dari belakang, nggak kayak Ford Pinto. Di tahun 74, prototipe dari W123 itu mulai muncul buat crash test dan juga road test. Saat itu, seatbelt udah jadi standar keselamatan di semua mobil, karena faktor keselamatan lagi jadi topik panas di industri otomotif. Persiapan rilisnya W123 ini itu lebih matang dari seri-seri pendahulunya. Konsep pilot line itu baru diterapin di seri W123 ini, dengan rilis 16 unit buat simulasi produksi sebelum mereka mulai produksi massal. Di tahun 76, akhirnya W123 resmi rilis secara massal. W123 pertama kali dipresentasikan di tanggal 22 sampai 28 Januari 1976 dengan mengundang sejumlah jurnalis dari media otomotif internasional di sirkuit Paul Ricard, Prancis. Karena proses riset dan produksinya memang terniat, nggak heran kalau W123 itu langsung dapat feedback positif dari para jurnalis. Alhasil W123 itu laris manis di tahun pertama rilis. Di tahun itu baru yang varian sedan 4 pintu aja yang rilis, dan W123 itu bener-bener sold out nggak lama setelah dirilis. Saking populernya, unit W123 second aja bisa dijual seharga barunya saat itu. Gokil banget. Ternyata budaya goreng-goreng harga udah ada dari zaman dulu. Ngelihat hype W123 yang nggak turun-turun, akhirnya di bulan Maret 1977, W123 langsung liris dengan varian lainnya. Saat itu mulai rilis varian coupe dengan kode bodi C123 yang dipamerin di Geneva Motor Show. Dilanjut sama long wheelbase atau V123 di Agustus tahun 77. Dan station wagon atau S123 yang dipamerin di Frankfurt Motor Show di bulan September 1977. Di Indonesia sendiri, Mercy W123 itu baru rilis di tahun 77. Di tahun ini, W123 itu base trim rilis dengan mesin M115 2000cc dan 2300cc 4 silinder, sama kayak Mercy Mini. Interior juga masih relatif polosan dengan warna full hitam. Saat itu, Mercy W123 rilis dengan tipe 200 dan 230. Belum ada huruf E-nya karena masih karburator. Mercy ini langsung populer dengan sebutan Mercy Tiger.
agak simpang siur sebenarnya asal sebutan ini. Tapi dari yang gue baca-baca, katanya sih sebutan Tiger ini berawal dari mobil ini dipakai sama pejabat kedutaan asing di Jakarta. Mercy W123 juga jadi pilihan pebisnis dan juga eksekutif muda di masanya. Dengan desain yang lebih elegan dari seri sebelumnya, Mercy W123 ini dianggap manis dan cantik, jadi disingkat jadi Macan. Pas mereka udah pulang ke negaranya masing-masing, mobil ini seiring waktu dijual dengan sebutan Tiger. Katanya sih biar ke barat-baratan dah, dan lebih gampang aja disebut. Dulu sih emang sudah biasa ya orang Indonesia ngasih sebut-sebutan kayak gitu ke mobil. Kayak misal VW Kodok, Kijang Buaya, Jimny Jangkrik. Anyway, kita lanjut ke tahun 80. W123 alias Tiger ini lanjut rilis dengan seri dan opsi mesin baru, yaitu mesin M102 2000cc 4 silinder karburator dan juga 230E 2300cc 4 silinder injeksi. Nah, di sini udah mulai nih muncul huruf E pada seri W123 yang artinya Einspritzung atau sudah menggunakan teknologi fuel injection. Moga-moga gue nggak butcher pronunciation-nya ya. Di tahun yang sama, rilis juga yang series 300D, 3000cc 5 silinder turbo diesel dan juga 240D 2400cc 4 silinder diesel. Di tahun 82, W123 itu rilis dengan fitur-fitur pendukung seperti power window, power steering, dan juga indikator fuel economy pada speedometer. Saat itu, rilis juga seri 280E dengan mesin M110 2806 silinder inline Jetronic. Di total, Mercy W123 ini rilis selama 10 tahun dengan 2,7 juta unit terjual di seluruh dunia. Sampai sekarang, Mercy Tiger ini menjadi salah satu mobil Mercy yang legendaris. Banyak yang klaim kalau Mercy ini bantingan kaki-kakinya masih jauh lebih nyaman dari penerusnya Mercy Boxer atau W124. Soal keamanan nggak perlu diragukan lagi ya, pembuktian itu nggak nanggung-nanggung. Dulu di tahun 92, Mercedes-Benz di Afrika Selatan bikin iklan TV pakai Mercy Tiger ini. Yang bikin beda dari yang lain, iklan ini nggak nunjukin fitur apa-apa, bener-bener cuma nunjukin si W123 nyebur ke jurang. Tapi ada makna di balik iklan itu. Di iklan itu diceritain nih, gimana seorang pemilik W123 bernama Christopher White secara ajaib selamat dari kecelakaan setelah jatuh ke jurang sedalam 100 meter karena dua alasan. Pertama, dia pakai seatbelt, dan yang kedua, dia nyetir Mercedes-Benz. Perfect. Soal reliability juga nggak usah ditanya deh. Di Indonesia sendiri, komunitas itu masih kuat banget. Dengan mobilnya yang masih dipakai touring dan juga nggak jarang dipakai daily sama owner-ownernya. Oh ya, fun fact sedikit nih. Lampu depan Mercy W123 ini dulu sering dipakai armada-armada bis loh di Indonesia. Terakhir ada bis dari PO Raya yang pakai lampu Mercy Tiger ini nih. Bener-bener sih orang Indo hebat banget ngakalinnya. Selain mobilnya yang dipakai secara maksimal, spare part-nya juga maksimal banget dicocok-cocokin kemana-mana. Dan nggak cuma di Indonesia W123 ini dipakai secara maksimal. Di South Africa ada duo ibu-ibu namanya Tanya Ritchie dan juga Helen Han yang keliling Afrika pakai Mercy Tiger bekas rally. Ibu Tanya ini umurnya 62 tahun dan dia keliling Afrika sejauh 5.000 km. Sekarang bayangin, nyokap lu tiba-tiba BM keliling Indonesia naik mobil tahun 80-an. Deg-degan nggak lu? Akhir kata, Mercy W123 ini memang jadi salah satu Mercedes-Benz yang paling ikonik, yang lahir sebagai bukti kalau Mercedes-Benz itu selalu satu langkah di depan kompetitornya. Sebagian teknologi dan fitur yang digunakan di W123 itu belum ada di pesaing-pesaingnya saat itu. Filosofi Mercedes-Benz yang the best or nothing itu benar-benar terbukti nyata di mobil ini. Sekarang lu masih bisa banget hunting W123 di marketplace dengan harga yang beragam. Relatif kondisi ya. Dan lu nggak perlu takut kehabisan spare part karena masih banyak bengkel yang bisa garap W123 di sini. Nah, mobil apa lagi nih yang asik buat dikupas tuntas? Kasih tau gue ya di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan juga subscribe ke Drive Story Media. And see you on the next episode.